Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arya Satya Alaudin dari Departemen Teknologi Informasi ITS dengan NRP 50272318082. Saya dari kelompok praktikum SPD A01 dan dalam video kali ini saya akan membahas tentang pengerjaan penugasan praktikum SPD modul ke-6. Dimulai dari nomor 1, kita langsung saja. Berdasarkan RD yang kemarin sudah dibuat, dikerjakan soal-soal berikut. Nomor satu, urutkan tabel pasien berdasarkan nama secara ascending, kemudian tabel appointment berdasarkan tanggal mulai appointment secara descending. Langsung saja kita pindah ke database kemarin. Baik, tadi diminta menampilkan tabel pasien berdasarkan nama secara ascending. Jadi, select all from pasien, order by nama pasien, ascending. Kemudian yang kedua, untuk menampilkan tabel appointment berdasarkan tanggal mulai appointment secara descending. Berarti, select all from table from appointment order by tanggal mulai appointment descending ini. Baik, kita langsung go saja. Jadi yang pertama ini untuk yang tabel pasien di mana dia menampilkan tabelnya secara ascending menurut kolom nama pasien. Jadi dia akan menampilkan sesuai urutan namanya dengan urutan alfabet dari A ke Z. Jadi pertama yang huruf A, terus B, D, I, N, P, R, S. Seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk menampilkan appointment sesuai urutan tanggal secara descending. Berarti dari yang tanggal terjauh atau dengan dengan tanggal terjauh ke tanggal terdekat. Misalnya ini paling di atas yaitu 2024 bulan Mei tanggal 2 dan yang paling bawah 2024 bulan April tanggal 11. Jadi dia akan dari yang paling jauh ke yang paling awal. Seperti itu. Baik itu untuk nomor satu. Oke, saya akan lanjut ke nomor dua. Dengan menggunakan fungsi agregasi, tampilkan appointment dengan tanggal paling awal dan tanggal paling akhir serta jumlah appointment yang ada. Ini boleh pakai tanggal mulai atau tanggal selesai. Kemudian ubah nama tampilan field dengan sebentar lagi, masih lama kok, banyak ya. Oke, kita langsung saja ke database, select, oops. Yang pertama tadi min, tanggal mulai appointment. Kita tampilkan sebagai kolom sebentar lagi. Seperti ini. Kemudian max well mas masih lama. Kemudian count untuk menghitung banyaknya appointment. Kita akan menggunakan itu menghitung tanggal mulai appointment. As kok banyak ya. Dan ini di select from appointment. Seperti ini. Ups, kok banyak ya. Oke, coba kita go. Baik, jadi begini tampilannya. Ini yang tanggal paling awal dan ini tanggal pertemuan paling awal, tanggal appointment paling akhir dan jumlah appointment yang ada. Seperti itu untuk nomor 2. Oke, kita akan lanjut ke nomor 3. Dr. Harvian adalah dokter termuda di dunia. Dia baru saja diterima sebagai dokter baru di Rumah Sakit Anwar. Sebagai tugas pertamanya, ia harus mempersiapkan appointment yang dijadwalkan pada bulan Mei. Sebagai teman yang baik, bantulah Dr. Harvian untuk mencari appointment-appointment di bulan Mei. Baik, langsung saja. Select all from
appointment where month tanggal mulai appointment sama dengan 5 atau bulan Mei. Ups. Uh, Oke, jadi ini semua appointment yang ada di bulan Mei atau dimulai di bulan Mei. Itu ada dua, ada tanggal 1 dan pada tanggal 2 Mei. Seperti itu untuk nomor 3. Oke, saya akan lanjut ke nomor 4. Wikri sangat capek mengerjakan praktikum Jarkom yang banyak dan sulit. Ia membutuhkan seseorang untuk menyembuhkan jiwanya yang rusak akibat praktikum Jarkom tersebut. Namun, Wikri tidak bisa menemukan siapa-siapa. Oleh karena itu, ia dengan terpaksa ikut terapi di rumah sakit. Bantu Wikri untuk menemukan Departemen Kesehatan Jiwa di database rumah sakit. Baik, kita lanjut saja. Untuk menemukan informasi tentang Departemen Kesehatan Jiwa di rumah sakit ini, itu kita dapat mencarinya di tabel Departemen Tenaga Medis di tabel tenaga medis. Jadi kita dapat melakukan select all from tenaga medis where departemen tenaga medis is equals to ke apa tadi? Kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa. Oke. Jadi cuma ada satu eh, tenaga medis yang di Departemen Tenaga Medis sih, Kesehatan Jiwa ini yaitu dengan nama Bayu Pratama. Jadi berikut informasi yang bisa didapatkan tentang Departemen Tenaga Medis dari database yang dibuat sebelumnya. Seperti itu untuk nomor 4. Baik, saya akan lanjut ke nomor 5. Sebagai staf baru, Yuma ingin mengenal staf yang sudah bekerja lama di rumah sakit. Bantu Yuma dengan menampilkan nama dan jabatan staf-staf dengan ID 1 hingga 4. Langsung saja, medis, where, ID, tenaga medis, between 1 and 4. Jadi ini akan menampilkan seluruh nama dan jabatan ya. Oke, nama tenaga medis, terus jabatan from tenaga medis where ID tenaga medis between 1 and 4. Jadi ini akan menampilkan nama dan jabatan dari staf-staf tenaga medis dengan ID dari 1 sampai 4. Baik, kita go saja. Jadi berikut adalah nama dan jabatan dari tenaga medis dengan ID dari 1 sampai 4 yaitu Anissa Fikriani dan Purnama Rizky Setiawan dan Siti Aisyah. Dengan jabatan sebagai berikut. Dapat kita buktikan di sini. Ya, betul 1 sampai 4 eh, mengeluarkan data yang sama. Oke, itu untuk nomor 5. Oke, saya akan lanjut ke nomor 6. Tambahkan total waktu appointment ke dalam kolom bernama total underscore waktu. Setelah itu buatlah kolom baru untuk memberikan keterangan mengenai total jam tadi dengan ketentuan sebagai berikut. Jika total waktu adalah 60 menit, tampilkan 1 jam. Jika kurang dari 60 menit, tampilkan setengah jam. Dan jika lebih dari 60 menit, maka tampilkan 1,5 jam. Terakhir, beri nama kolom tersebut format underscore jam. Baik, kita langsung saja. Select from appointment. eh, Semuanya dan buat kolom baru untuk lama appointment, eh, total waktu maksudnya, time diff dari jam selesai appointment, jam mulai appointment, dan ini saya set as total waktu. Kemudian untuk case-nya, untuk 1 jam itu when hour, ketika jamnya selesai dari ini itu sama dengan 1 and minute itu sama dengan 0,
then 1 jam. Kemudian when hour ini sama dengan, ups, ini kurang, ini sama dengan, ini untuk setengah jam, jadi ini 0, and minute, and div ini kurang dari 60, then eh, ini saya kopas saja setengah jam. Kemudian untuk yang 1,5 jam, 1 hour. Ini sama dengan 1, and rate-nya 1 jam. Ini sama dengan lebih dari 0, dan dia bakal 1,5 jam seperti ini. Dan ini case-nya n, ups, n as format jam seperti ini. Kita langsung dulu. Baik, dapat dilihat sini bahwa terbuat kolom baru total waktu dan format jam, di mana total waktunya adalah selisih dari jam selesai appointment dan jam mulai appointment yang melambangkan durasi dari appointmentnya, dan format jam ini akan melambangkan dari total dari durasinya. Jika dia 30 menit atau di bawah 1 jam, dia bakal menampilkan format 1,5 jam, dan kalau dia 1 jam, dia bakal menampilkan format jam 1 jam, dan kalau di atas 1 jam, dia bakal menampilkan format jam 1,5 jam. Jadi dapat dilihat bahwa di sini semuanya 30 menit. Itu karena di modul sebelumnya diperintahkan untuk merubah maksimal durasi appointment menjadi 30 menit. Jika di atas 30 menit, maka eh, itulah penyebab dari mengapa semua durasinya 30 menit. Jadi itu untuk nomor 6. Oke, saya akan lanjut ke nomor 7. Nomor terakhir, tampilkan A, jam sekarang, B, selisih dari jam 12.12 dengan jam sekarang, dan selisih tanggal 20 bulan Januari tahun 2020 dengan tanggal sekarang. Kemudian selisih dari tahun lahir saya dengan tahun sekarang. Tahun lahir saya itu 2005. Jadi sekarang select dari pertama jam sekarang ya. Current time. Ini. Dan yang kedua select time diff dari current time dengan 12 12.00. Oh ya, ini saya akan karena saya akan menjadikan yang satu tabel ini, saya akan tampilkan sebagai misal eh soal A, poin A. Seperti itu. Kemudian ini saya akan tetapkan sebagai poin B, dan 3 atau tadi selisih tanggal sekarang dan waktu itu. Date diff dari current date dengan 20 2020 01 20.
Ini saya akan menekan C dan select yang terakhir tahun sekarang tahun lahir saya. Year dari current date dikurangi 2005 dan PNS S point seperti itu. Oke, saya periksa terlebih dahulu. Harusnya sudah benar. Mari kita coba jalankan. Ups. Oke, sebentar. Nah, sudah benar. Oke, ini untuk poin A, selisih dari maksudnya jam sekarang itu jam 14.58. Oke, sudah sesuai dengan pojok kanan bawah. Kemudian untuk poin B itu selisih dari jam sekarang dengan jam 12.12 yaitu 2 jam. Kemudian untuk selisih dari tanggal 2020 bulan Januari tanggal 20 dengan tanggal sekarang itu 1580 atau 1580 hari. Kemudian untuk selisih dari tahun sekarang dengan tahun lahir saya itu 19 tahun dari 2024 ke 2005 itu 19 tahun. Baik, karena soal nomor 7 sudah selesai, mungkin itu seluruh pembahasan dari penugasan modul 6 dari saya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.